Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Eka Nurfitri, NIM 34021902223 dari kelas Manajemen Reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhtar Abdul Qadir SEMM. Dan untuk tugas pertemuan ketiga yang pertama yaitu menentukan nilai uang 1 juta rupiah untuk 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu. Yang kedua, aplikasi menentukan jumlah angsuran untuk jangka pendek, dan yang ketiga adalah aplikasi menentukan jumlah angsuran untuk jangka panjang. Untuk itu langsung saja di sini ada contohnya. Yang pertama ada present value. Dengan nilai uang 100 juta, jangka waktu selama 10 tahun, dan bunganya sebesar 5%, saya akan mengaplikasikan rumus yang ini. Jadi sama dengan PP kurung buka rate-nya yang ini, titik koma, n-nya 10 tahun, titik koma, min, PMT, titik koma, min, PP, titik koma, tipe, dan kurung tutup. Kemudian di enter. Nah, artinya saat ini kita memiliki uang 100 juta, sebenarnya 10 tahun yang lalu itu nilainya adalah 61.391.325 rupiah. Nah, yang kedua ada future value, yaitu nilai uang di masa yang akan datang. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi, sama dengan PP kurung buka rate-nya 5%, titik koma, enter-nya 10, titik koma, min, PMT, titik koma, min, PP, kemudian dikurung tutup. Nah, jadi nilai uang 100 juta 10 tahun yang akan datang, yaitu nilai uangnya 225.778.925 rupiah. Nah, kemudian di sini saya akan mengaplikasikan rumus yang tadi ke kehidupan sehari-hari. Dengan nilai uang 1 juta dan tingkat bunganya 5%, berapa tahun pertama dan selanjutnya. Ya, untuk mengerjakannya, yang pertama kompon vektor, yaitu rumusnya sama dengan kurung buka 1 ditambah D3 ininya, langsung di F4 dikunci, kurung tutup, pangkat B5, di enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk sampai dengan ke tahun 15, tinggal di double klik aja. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk diskon vektornya, itu rumusnya sama dengan kurung buka 1 dibagi mohon maaf. Jadi rumusnya 1 per kurung buka 1 ditambah D3 dikunci, kemudian kurung tutup, pangkat B5, kemudian enter. Nah, untuk ke bawahnya juga tinggal di double klik. Kalau nggak bisa di double klik, bisa ditarik. Hasilnya seperti ini.
Untuk yang FV manual, rumusnya sama dengan D2 dikunci itu menggunakan F4 dikali D5 yang ini, kemudian di enter, kemudian di double click. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk yang FV inter, rumusnya yaitu sama dengan FV kurung buka D3 dikunci titik koma B5 titik koma 2 kali min D2. Ini. D2-nya dikunci juga. Kurung tutup, kemudian enter. Tinggal di double click. Nah, muncul kan? Nah, seperti ini. Untuk rumus yang PV manualnya yaitu sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah D3 dikunci kurung tutup pangkat D5, kemudian di enter, dan bisa di double click. Nah, kemudian yang PV internya rumusnya adalah sama dengan PV kurung buka D3 dikunci titik koma B5 titik koma 2 kali min D2. D2-nya dikunci. Kemudian kurung tutup. Bentar. Nah, kemudian di double click. Jadi kompon vektor dari jumlah uang 1 juta 10 tahun ke depan nilainya yang ini. Nilainya adalah 2.367.364.000 rupiah. Dan sementara diskon vektor nilai uang 1 juta saat ini 10 tahun yang lalu nilai sebenarnya adalah 422.411 rupiah. Yang ini. Kemudian dilanjutkan dengan tugas berikutnya yaitu membuat aplikasi. Pertama-tama, di sini kita membuat 3 sheet yaitu input, yang sheet yang kedua yaitu proses, yang ketiga adalah output. Nah, untuk pada sheet pertama terdapat nama barang, nama konsumen, harga, uang muka, rate atau bunga, daftar barang, dan daftar harganya. Untuk mengisi nama barang, kita tidak perlu mengetik satu-satu nama barang yang ini. Nah, agar mudah, kita masuk ke data, kemudian data validasi, kemudian list, dan ininya diisi dengan nama-nama barang yang tadi. Kemudian diklik OK. Setelah itu, kita bisa pilih satu-satu di sini. Nah, untuk harga juga tidak perlu diketik satu-satu daftar harganya, tinggal menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan
lookup, kurung buka, ini diklik, kemudian dikunci, titik koma. Nah, ini semuanya. Kemudian dikunci lagi, titik koma, 2, kurung, tutup. Nah, di sini bisa diganti-ganti. Misalkan Ninja. Nah, harganya pun otomatis langsung ada di sini. Jadi seperti itu. Nah, jika semuanya sudah, untuk data barang dan harga kita hide. Caranya seperti ini. Di blok, kemudian klik kanan dan hide. Nah, persiapannya sudah. Kita akan menjawab pertanyaan dari angsurannya berapa. Nah, untuk menjawab angsurannya berapa, berarti kita membuat tabel picture value dengan asumsi berbagai pilihan konsumen. Nah, di sini Toko Terus Jaya memberikan pilihan angsuran selama 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai paling lama 24 bulan. Nah, untuk mengisi kolom yang ini, kita klik, kemudian ketik sama dengan, kemudian ke input, pilih nama barang. Nah, yang ini. Kemudian di enter. Nah, otomatis di sini akan muncul. Kemudian untuk mengisi kolom harga, yang pertama yaitu ketik sama dengan, kemudian ke input lagi, dan klik yang harga yang ini. Kemudian di enter. Nah, agar bisa ditarik sampai dengan ke 24 bulan, D7-nya kita kunci menggunakan F4. Setelah seperti ini, kita tarik sampai 24 bulan. Untuk mengisi DP, itu sama dengan C5 dikali dengan uang muka yang ini. Kemudian di enter. Nah, agar bisa ditarik sampai sini lagi, D8-nya kita kunci menggunakan F4. Nah, setelah seperti ini kita tarik. Untuk mengisi jumlah kredit, yaitu dengan cara sama dengan C5, yaitu harga, dikurangi dengan C6, yaitu DP. Kemudian di enter. Nah, setelah itu kita tarik sampai dengan 24 bulan. Untuk mengisi red, yaitu dengan cara sama dengan B8. B8-nya kita kunci. Dibagi dengan 12. Kemudian di enter. Nah, kita tarik sampai dengan 24 bulan. Dan untuk mengisi nilai angsuran itu dengan cara menggunakan rumus FV, yaitu sama dengan FV kurung buka C8, yaitu red, titik koma, C4, namanya angsuran, titik koma, 0, titik koma, min C7.
C7 jumlah kredit. Kemudian kurung tutup. Nah, kita tarik. Dan akan seperti ini. Untuk angsuran per bulannya, yaitu menggunakan rumus sama dengan C10 nilai angsuran dibagi dengan C4. Hasilnya seperti ini. Nah, ini juga bisa ditarik sampai 24 bulan. Dan akan tampil seperti ini. Jadi, semakin konsumen memilih waktu yang semakin lama, maka nilai angsuran yang ini akan semakin tinggi meskipun angsuran per bulannya semakin rendah. Jadi, toko akan memberikan jangka waktu angsuran yang lama untuk mendapatkan keuntungan. Dan seperti inilah tabel angsuran. Kemudian, selanjutnya kita akan membuat aplikasi angsurannya sebagai bentuk output. Nah, untuk mengisi nama konsumen, kita tinggal ketik sama dengan, kemudian pergi ke input yang tadi. Nah, nama konsumennya sama yang ini, kemudian di enter. Nah, untuk nama barang juga sama. Ketik sama dengan, klik input, sini. Kemudian di enter. Nah, untuk membuat waktu angsuran, saya menggunakan data validasi. Lalu kita isi list. Nah, kemudian yang ini, nah kita isi ini. Kemudian di enter. Untuk harga, kita menggunakan rumus lookup. Jadi, sama dengan lookup kurung buka C4 titik koma, kemudian tabel array. Nah, tabel array ini yang dinamakan tabel array. Kemudian kita kunci. Titik 2. Yang kita cari adalah harga. Nah, harga ada di kolom kedua. Jadi, titik 2, kurung tutup, kemudian enter. Setelah itu, kita tarik ke bawah. Nah, kenapa sama? Dikarenakan ininya berbeda, jadi kita harus sesuaikan dengan ini. Untuk uang muka ada di tabel nomor ketiga. Jumlah kredit ada di kolom keempat. Dan untuk nilai angsuran ada di kolom ketujuh. Nah, dan untuk yang angsuran per bulan ada di kolom ke-8.
Untuk jadwal angsuran bisa dilihat seperti ini. Nah, setiap ini tuh ada rumusnya. Nah, untuk bulan rumusnya seperti ini. Jadi if kurung buka E6 lebih besar dari C4, kemudian titik koma, kutip duanya 2 kali, titik koma E6 lagi, kemudian dikurung tutup. Nah, untuk yang ini juga berbeda. Nah, rumusnya seperti ini bisa dilihat. Sebelumnya saya ini sudah mengerjakan yang ini. Untuk ini juga rumusnya berbeda. Nah, jika ininya diganti, maka otomatis akan seperti ini. Dan nama barangnya juga bisa diganti. Sama dengan ke input. Sininya kita ganti dulu. Misalnya kita ganti menjadi Supra. Nah, sini juga akan otomatis diganti jadi Supra. Dan untuk yang terakhir yaitu membuat jangka waktu angsuran. Di sini saya terlebih dahulu sudah membuat tabel angsuran kredit modal usaha dengan bunga 9% dan selisihnya 5 juta. Nah, untuk membuat ini hingga 500 juta agar cepat menggunakan rumus ini. Jadi B7 ditambah 5 juta karena selisihnya 5 juta. Nah, kemudian ditarik ke bawah hingga angka 500 juta. Kemudian untuk mengisi jangka waktu 6 bulan ini menggunakan rumus PMT yang semi absolut. Nah, sebelumnya saya sudah mengerjakan. Jadi rumusnya yaitu sama dengan PMT G2 itu bunga dikunci per 12 titik koma C6 merupakan jangka waktu 6 bulan titik koma min B7 yaitu ini dan dikunci kemudian di enter. Nah, setelah itu kita tarik ke pinggir hingga angka 28. Nah, setelah itu kita double klik dan otomatis semua kolom yang kosong akan terisi. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal berikut ini. FE Finance saat ini berencana mengembangkan usahanya di bidang pinjaman modal usaha. Waktu angsuran yang ditetapkan yaitu 6, 8, 10, 12, 15, hingga 18 tahun. Besar pinjaman mulai dari 75 juta sampai dengan 1 miliar dengan kelipatan 25 juta. Bunga angsuran sebesar 11% per tahun. Buatlah brosur tabel angsuran dan aplikasikan angsurannya. Dan berikut adalah tabel angsuran kredit modal usaha Bank Rakyat Indonesia. Untuk bunga angsurannya yaitu 11% per tahun. Dan besar pinjaman mulai dari 75 juta hingga 1 miliar. Untuk cepat mengetik, daripada mengetik satu-satu, mending kita menggunakan rumus ini, yaitu sama dengan B7 ditambah 25 juta, dikarenakan kelipatannya mulai dari 25 juta. Setelah itu kita tarik ke bawah hingga mencapai angka 1 miliar. Setelah itu, nah angsuran
untuk per tahunnya menggunakan rumus PMT. Jadi, sama dengan PMT SH3. SH3 merupakan bunganya dikunci per 12 titik koma 12 dikali C6. C6 yaitu waktunya 6 tahun dikunci titik koma min B7. B7 yaitu besar pinjamannya. Dan juga dikunci, kemudian di enter. Nah, setelah itu bisa ditarik ke pinggir untuk lebih cepat pengerjaannya. Nah, setelah ini kita double klik agar kolom yang kosong bisa terisi. Nah, tampilannya seperti ini jika semua kolom telah terisi. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan rumus PMT, PPMT, dan IPMT. Untuk pertama-tama, kita buat format aplikasi angsuran seperti ini yang terdiri dari nama konsumen, jumlah pinjaman, waktu angsuran, dan bunga angsuran. Untuk membuat jumlah pinjaman seperti tadi, klik data, kemudian data validasi, diketik list, kemudian ini. Setelah itu enter. Untuk waktu angsuran sama menggunakan data validasi, kemudian dipilih list yang jangka waktu yang tahunan, kemudian di enter. Nah, setelah menginput data, kita proses di output. Sebelumnya saya sudah mengerjakan, jadi tampilannya seperti ini. Untuk nama konsumen, yaitu tinggal sama dengan, klik input, nah, kemudian nama konsumennya kita klik, kemudian di enter. Jadi akan muncul nama konsumen yang tadi ada di input. Untuk jumlah pinjaman juga sama, yaitu sama dengan, klik input, dan klik jumlah pinjaman, kemudian di enter. Untuk bunga tahunan, waktu angsuran pun sama seperti menginput nama konsumen dan jumlah pinjaman. Setelah itu, kita menghitung angsuran untuk PMT, dan rumusnya yaitu sama dengan if B18 lebih besar dari F8 dikunci titik koma kutip 2 titik koma PMT kurung buka F7 dikunci titik koma F8 dikunci titik koma min G17 dikunci kurung tutupnya 2 kali. Nah, untuk bunga IPMT juga menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if B18 lebih besar dari F8 dikunci titik koma kutip 2 kali titik koma IPMT kurung buka F7 dikunci titik koma B18 titik koma titik F8 dikunci titik koma min G16 dikunci kurung 2 kali. Kemudian di enter. Nah, untuk pokok PPMT rumusnya yaitu sama dengan if B18 lebih besar dari F8 dikunci titik koma kutip 2 kali titik koma PPMT kurung buka F7 dikunci titik koma
B18, titik koma, F8 dikunci, titik koma, min G16 dikunci kurung 2 kali. Kemudian di enter. Nah, untuk di outstanding, rumusnya yaitu sama dengan G17 dikurangi mohon maaf, rumusnya saya ulang. Jadi, untuk outstanding sama dengan G17 dikurangi F18 dan hasilnya seperti ini. Jika udah semua, di blok, nanti di double klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk memasukkan total angsuran menggunakan rumus ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.